Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ila umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya Rapli Dwi Ramadan, FK Prodi Bahasa Inggris, ingin memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Proses Masuknya Islam ke Indonesia. Ngomongin Islam merupakan salah satu agama terbesar di Indonesia. Nah, di Islam ada yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu bulan pada kalender Hijriah. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia wajib melakukan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari makanan, minuman, serta amarah dan hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar waktu subuh hingga tenggelamnya matahari waktu maghrib. Bulan Ramadan dianggap suci karena menurut agama Islam banyak keberkahan yang akan didapatkan ketika beribadah di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, ketika bulan Ramadan, banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk menggapai keberkahan yang begitu banyak di bulan Ramadan ini. Ramadan memberikan kesan tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia. Waktu sahur dan berbuka dijadikan momen untuk berkumpul keluarga. Di berbagai daerah, terutama di komplek pemukiman serta perkampungan, banyak warga yang turun ke jalan untuk menjajakan takjil atau santapan berbuka puasa. Di waktu menjelang berbuka, di Indonesia sendiri terdapat istilah ngabuburit yang merupakan aktivitas menunggu waktu berbuka. Menunggu waktu berbuka kala senja. Nuansa Ramadan yang khas di Indonesia ini dapat menandakan bahwa betapa banyaknya penduduk yang beragama Islam. Seperti kita sudah ketahui, negara dengan penduduk pemeluk agama Islam yang paling banyak negara Indonesia. Negara kepulauan ini memiliki warga beragama Islam sebanyak 220 juta siswa, 220 juta jiwa. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Lebih pada tahun 2016, angka tersebut di atas dari penduduk beragama Islam Pakistan yang berada di posisi kedua dengan 195 juta jiwa. Disusul India dengan jumlah 183 juta jiwa dan Bangladesh di urutan keempat dengan 149 juta jiwa. Banyak sekali itu ya teman-teman ya. Nah, keberadaan agama Islam ini di Indonesia pun memiliki sejarahnya sendiri teman-teman. Pada zaman dahulu, pedagang-pedagang dunia sering sekali menggunakan samudra untuk dijadikan jalur lalu lintas perdagangan. Berkat letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, banyak perdagangan yang sering menyambangi negara Indonesia ini teman-teman. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Tak heran banyak pedagang mancanegara yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini teman-teman tidak hanya Islam penduduknya banyak, tapi banyak rempah-rempah yang bisa dijadikan bahan makanan dan peralatan rempah-rempah di Indonesia ini teman-teman. Jadi di Indonesia itu memiliki ciri khas dan keragaman Indonesia tersendiri teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam teori kita ya teman-teman. Teori masuknya Islam di Indonesia. Islam datang ke Indonesia berkat peran pedagang yang tadi sudah saya jelasin, yaitu dengan cara perdagangan melalui jalur samudra. Berkat peran pedagang yang terlebih dahulu memeluk agama Islam, selain berdagang mereka juga melakukan penyebaran agama Islam atau bisa disebut tausiah. Terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan datangnya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini,
dibawa oleh pedagang yang berasal dari Mekah di abad 7 Masehi. Terdapat 3 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Sesuai namanya, penghasilan utama dari kampung ini adalah kapur barus. Benda ini menjadikan kesukaan dari Timur Tengah, sehingga mengundang pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Nah, yang kedua ditemukannya makam Islam tertua di Indonesia. Wah, makam tertua Islam di Indonesia ya. Tepatnya di Gresik, Jawa Tengah. Makam bernama Fatimah binti Maimun tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Wah, itu bagus sekali. Ketiga, adanya pemakaman Islam di wilayah Majapahit di Trowulan. Diyakini bahwa pada era kerajaan Majapahit sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Berarti secara teori ketiga tadi teman-teman ya, bisa dijelaskan bahwasanya Islam itu sudah menyebar pada zaman kerajaan-kerajaan dulu ya teman-teman ya. Sudah banyak yang memeluk Islam, tapi belum diketahui secara teorinya teman-teman, secara nyata gitu kan. Tapi baru didapatkan ketika sudah orang tahu Islam tersebut teman-teman ya. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa selain disebarkan oleh pedagang dari Mekah. Nah, ini kita masuk ke teori kedua ya, yang namanya teori Persia teman-teman. Teori ini menyatakan bahwa selain disebarkan oleh pedagang dari Mekah, Islam juga disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia. Berarti bukan hanya dari Mekah, tapi juga dari Persia, yang kira-kira kini letaknya ada di negara Iran. Nah, Persia di negara Iran ya. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang yang asalnya dari Iran pada abad ke-11. Terdapat 2 hal yang bisa membuktikan teori ini. Ada 2 hal yang bisa membuktikan bahwasanya Islam juga masuk melalui pedagang dari Persia, teman-teman ya. Pertama, setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu, Sumatera Barat selalu diadakan upacara Tabu'id. Upacara ini diadakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali. Wah, ini upacara untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW teman-teman, Husain bin Ali ya kan. Nah, upacara ini upacara tahunan yang juga dilakukan di Persia. Berarti di Indonesia dilakukan dan di Persia dilakukan teman-teman ya. Nah, bukti kedua adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran beraliran Al-Hajj. Nah, berarti adanya kesamaan ajaran Sufi teman-teman ya. Sama ajaran Sufinya dengan oleh Syekh Siti Jenar, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran beraliran Al-Hajj. Nah, kita masuk ke teori ketiga, yaitu teori Gujarat. Apa itu teori Gujarat? Menurut teori ini, Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang yang berasal dari Gujarat. Berarti ada yang dari Mekah, ada yang dari Persia, dan ada yang dari Gujarat. Gujarat pada abad ke-13, lebih baru lagi dari Persia kemarin. Berarti dari abad ke-13 Masehi. Bukti pertama, kita lihat dari bukti pertama yang mendukung teori ini adalah bentuk batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Bentuk batu nisan Syekh Sultan Malik As-Saleh, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan ini mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Oh, mirip teman-teman. Berarti mirip yang ada dengan batu nisannya mirip dengan sama yang di Gujarat. Bukti lainnya adalah tulisan dari Marco Polo, pedagang dari Venesia. Tulisan itu menyatakan bahwa Marco Polo pernah mendatangi Perlak, Aceh Timur. Dia menuliskan bahwa di Perlak terdapat kerajaan Islam pertama dan sudah banyak penduduk yang beragama Islam. Berarti bukti lainnya adalah tulisan dari Marco Polo. Marco Polo itu suatu nama tempat teman-teman ya, pedagang dari Panesia. Datang, tulisan ini menyatakan bahwa Marco Polo pernah mendatangi Perlak, Aceh Timur, suatu kerajaan. Dia menuliskan bahwa
di Perlak terdapat kerajaan Islam pertama dan sudah banyak penduduk yang beragama Islam. Seperti yang kita ketahui pada zaman kerajaan-kerajaan dulu, sudah banyak kerajaan-kerajaan yang memeluk Islam. Salah satunya ya yang ada di Aceh. Kerajaan yang di Aceh itu sudah banyak memeluk Islam dari dahulu ya teman-teman ya. Nah, terus yang kita ketahui bahwasanya di Aceh sudah banyak kerajaan yang memeluk Islam. Nah, oleh karena itu teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wabihi nasta'inu awla umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.